perkenalkan saya Nabila Brazila Zahra dengan NIM 2210802873 dari matkul pelatihan dan pengembangan SDM kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang akan saya sampaikan, yaitu materi pertemuan kedua, yaitu tentang proses pelatihan dan pengembangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama yaitu manajemen kinerja, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga keuntungan. Selanjutnya yang keempat pelatihan adalah investasi atau biaya. Yang kelima konteks pelatihan dan pengembangan. Yang terakhir yang keenam model desain sistem pembelajaran ISD. Pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya yaitu manajemen kinerja adalah proses menetapkan tujuan kinerja dan merancang intervensi dan program untuk memotivasi dan mengembangkan karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Di sini ada proses manajemen kinerja. Yang pertama yaitu harapan dan sasaran kinerja. Selanjutnya pantau kinerja dan berikan umpan balik. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi kinerja dan konsekuensinya. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Itu adalah proses manajemen kinerja dari yang harapan dan sasaran kinerja ke pantau kinerja atau memberikan umpan balik. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja atau konsekuensinya, melanjut ke pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya yaitu tujuan cerdas. Yang pertama yaitu sasaran SMART bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki jangka panjang. Yang kedua yaitu spesifik. Sasaran harus spesifik terkait perilaku yang akan dilakukan atau tingkat kinerja. Sasaran spesifik lebih efektif daripada sasaran umum atau sasaran yang mengutamakan upaya terbaik. Yang ketiga, terukur. Harus memungkinkan untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai. Oleh karena itu, kriteria keberhasilan harus dicantumkan saat menetapkan tujuan. Yang keempat, dapat dicapai. Tujuan harus menantang tetapi dapat dicapai. Tujuan tidak boleh terlalu sulit atau terlalu mudah. Yang kelima, relevan. Tujuan harus relevan dan bermakna bagi individu. Tujuan harus terkait erat dengan tujuan unit dan organisasi. Yang terakhir, keenam, jangka waktu. Jangka waktu di mana tujuan akan tercapai harus ditunjukkan. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah upaya formal dan terencana untuk membantu karyawan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk meningkatkan kinerja dalam pekerjaan mereka saat ini. Yang kedua, pembangunan formal atau terencana, upaya untuk membantu karyawan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tanggung jawab pekerjaan di masa depan. Selanjutnya yang ketiga, modal manusia, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan suatu organisasi. Terakhir, modal sosial, sumber daya sosial yang diperoleh individu dari partisipasinya dalam struktur sosial. Selanjutnya yaitu keuntungan. Keuntungan itu ada organisasi. Organisasi sendiri itu ada 3, yaitu strategi, efektivitas, rekrutmen, keterlibatan, dan retensi. Selanjutnya yaitu karyawan. Karyawan ada 2, hakiki, ekstrinsik. Selanjutnya masyarakat. Masyarakat dibagi menjadi 3, yaitu populasi terdidik dan bekerja. Selanjutnya kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir ekonomi dan standar hidup. Pembelajaran yang terintegrasi dalam pekerjaan memberikan siswa pengalaman kerja melalui magang, pemagangan, penempatan kooperatif. Selanjutnya ketidakcocokan keterampilan. Jumlah tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan tidak
tidak mencukupi untuk memenuhi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya yaitu kayak pelatihan dan pengembangan di Kanada. Itu tuh seperti apa sih? Di antaranya yaitu total rata-rata investasi pelatihan per karyawan pada tahun 2017 yaitu US 889. Selanjutnya, total rata-rata investasi pelatihan per karyawan menurut jenis organisasi pada tahun 2013 sektor swasta sebanyak 773 US, federal atau provinsi mahkota yaitu sebesar 947 US, kota, universitas atau rumah sakit, dewan sekolah 119 US, sektor nirlaba yaitu 381. Total rata-rata investasi pelatihan per karyawan berdasarkan ukuran organisasi pada tahun 2013 kurang dari 250 karyawan sebanyak 997 US. Jika karyawan 250 sampai 499 karyawan sebesar 1127 US. Jika 500 sampai 1499 karyawan sebesar 666 US. Jika 105.000 atau lebih karyawan sebanyak 349. Total rata-rata investasi pelatihan perkaryawan berdasarkan tingkat serikat pekerjaan pada tahun 2013 non-sertifikat sebanyak 779 US, serikat pekerjaan rendah 560 US, serikat pekerjaan tinggi 683 US. Pengeluaran pelatihan tahunan per karyawan berdasarkan wilayah 2004 sampai 2008, Whitbeach 1158, Alberta 969 US, Manitoba atau Saskatchewan. Selanjutnya 829, British Columbia 811, Ontario 802, Provinsi Atlantik 611. Presentasi gaji yang dihabiskan untuk pelatihan dan pengembangan pada tahun 2017 sebanyak 1,39. Selanjutnya, presentasi pendapatan tahun yang dibelanjakan untuk pelatihan dan pengembangan pada tahun 2017 sebesar 1,12. Rata-rata jumlah jam pelatihan yang diterima setiap tahun per karyawan pada tahun 2017 yaitu 32. Selanjutnya, rata-rata jumlah dan jam pelatihan yang diterima di setiap tahun menurut kategori karyawan pada tahun 2017, manajemen senior dan eksekutif 35, manajemen menengah 29, pengawasan 23, profesional, teknik dan ilmiah 26, perdagangan 18, non-teknik 17. Selanjutnya yaitu biaya dan investasi. Ikatan pelatihan kontrak antara pemberi kerja dan karyawan yang menyatakan bahwa pemberi karyawan akan membayar pelatihan karyawan selama karyawan tersebut tetap bekerja di organisasi tersebut selama jangka waktu minimum setelah menyelesaikan program pelatihan. Selanjutnya yaitu konteks lingkungan. Dibagi menjadi 4 yaitu persaingan global, teknologi, pasar tenaga kerja, perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu model strategi. Pada model strategi pelatihan dan pengembangan di atas itu ada 4, yaitu yang pertama strategi bisnis, selanjutnya masuk ke strategi SDM, selanjutnya strategi pembelajaran dan pelatihan, dan yang terakhir yaitu program pelatihan dan pengembangan. Strategi tujuan dan rencana tindakan suatu organisasi untuk mewujudkan tujuannya dan memperoleh keunggulan kompetitif.
Selanjutnya itu manajemen sumber daya manusia strategis atau SHRM, penyelarasan praktik sumber daya manusia dengan strategi bisnis organisasi. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan strategi atau ST dan D, penyelarasan kebutuhan program pelatihan organisasi dengan strategi tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu model pelatihan dan pengembangan. Bisa dilihat di gambar. Ada 3, yaitu yang pertama 3 bagian. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu analisis organisasi, analisis tugas, dan analisis manusia. Yang selanjutnya yaitu desain dan penyampaian pelatihan. Yang ada 4, yaitu tujuan pelatihan, isi pelatihan, metode pelatihan, prinsip pelatihan. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi pelatihan. Dibagi menjadi 2, yaitu kriteria evaluasi, yang kedua desain evaluasi. Model desain sistem instruksional ISD, model rasional dan ilmu dari pelatihan, proses pelatihan dan pengembangan yang terdiri dari analisis kebutuhan, desain dan penyampaian pelatihan, dan evaluasi pelatihan. Ditambahkan dengan analisis desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi untuk pertemuan ketiga, yaitu tentang pembelajaran dan motivasi. Apa saja sih pembahasan yang akan dibahas dalam pembelajaran dan motivasi? Itu ada 9, yaitu apa itu pembelajaran, yang kedua pembelajaran di tempat, yang ketiga hasil belajar, yang keempat tahap pembelajaran dan teori alokasi sumber daya, yang kelima teori pembelajaran, yang keenam teori pembelajaran orang dewasa, yang ketujuh motivasi, yang kedelapan motivasi pelatihan, yang terakhir 9 model efektivitas pelatihan. Ada beberapa poin, yaitu sedang belajar, proses perolehan pengetahuan dan keterampilan, dan perubahan perilaku individu sebagai hasil dari beberapa pengalaman. Selanjutnya pembelajaran di tempat kerja, proses perolehan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan melalui program pelatihan formal dan interaksi sosial informal di antara karyawan. Selanjutnya yaitu model 70, 20, dan 10. 70% pembelajaran di tempat kerja berasal dari pengalaman di tempat kerja, 20% dari interaksi dengan orang lain, dan 10% dari kegiatan dan acara pembelajaran formal. Selanjutnya pembelajaran tidak resmi. Pembelajaran yang terjadi secara alami sebagai bagian dari pekerjaan dan tidak direncanakan atau dirancang oleh organisasi. Selanjutnya pembelajaran formal, pembelajaran yang terstruktur dengan direncanakan oleh organisasi. Selanjutnya yaitu ada 2, pembelajaran formal dan informal. Yang pertama pembelajaran formal, pembelajaran yang melibatkan kegiatan formal, terencana, terstruktur, dan transfer keterampilan, pengetahuan, dan informasi terkait pekerjaan secara terorganisir. Pembelajaran ini mencakup kegiatan seperti pembelajaran di kelas, program kerja, terstruktur, lokakarya, seminar, pembelajaran daring, dan kursus yang ditawarkan di lembaga eksternal. Yang kedua yaitu pembelajaran informal. Pembelajaran yang terjadi terutama secara spontan dan di luar kegiatan formal yang direncanakan. Kegiatan formal yang dirancang. Di antaranya yaitu transfer keterampilan, pengetahuan, dan informasi terkait pekerjaan yang tidak terstruktur. Biasanya selama bekerja, proses ini biasanya diinisiasi oleh peserta didik dan dapat melibatkan meminta bantuan rekan kerja, pemecahan masalah, ad hoc, percakapan insidental, mencari pengetahuan ahli dan dari internet, beberapa jenis pelatihan dan pendampingan, pemecahan masalah kelompok, dan sesi makan siang dan belajar.
Selanjutnya yaitu perbedaan antara pembelajaran formal dan informal. Ada beberapa faktor. Selanjutnya pembelajaran formal dan pembelajaran informal. Yang pertama yaitu kontrol. Pembelajaran formalnya pengendalian pembelajaran terutama berada di tangan organisasi. Kalau untuk informal sendiri, pengendalian pembelajaran terutama berada di tangan pembelajar. Selanjutnya yaitu relevan. Untuk formal relevan yang bervariasi bagi peserta karena tidak disesuaikan dengan individu. Untuk informal sangat relevan dan spesifik terhadap kebutuhan individu. Selanjutnya waktu. Biasanya ada penundaan apa yang dipelajari tidak langsung digunakan dalam pekerjaan. Itu formal. Jika informal, apa yang dipelajari cenderung langsung digunakan di tempat kerja. Selanjutnya terstruktur. Kalau untuk formal tersendiri yaitu sangat terstruktur dan terjadwal. Kalau untuk informal biasanya tidak terstruktur dan terjadi secara spontan. Yang terakhir yaitu hasil. Kalau untuk formal tersendiri itu cenderung memiliki hasil tertentu. Kalau untuk pembelajaran informal itu mungkin tidak mempunyai hasil yang spesifik. Selanjutnya yaitu skema klasifikasi hasil pembelajaran. Yaitu diantaranya skema klasifikasi Gagner, informasi verbal atau pengetahuan deklaratif, keterampilan intelektual atau pengetahuan prosedural. Selanjutnya yaitu strategi kognitif, bagaimana dan kapan menggunakan informasi dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu keterampilan motorik atau gerakan fisik. Terakhir sikap dan keadaan internal. Selanjutnya yaitu skema klasifikasi Kraiger, Front dan Salas. Kognitif, kuantitas dan jenis pengetahuan dibagi menjadi 3 yaitu pengetahuan lisan, organisasi pengetahuan, strategi kognitif. Selanjutnya berbasis keterampilan teknis dan motorik dibagi menjadi 2 yaitu kompilasi, proseduralisasi atau komposisi, yang terakhir otomatisasi. Yang selanjutnya afektif atau sikap dan motivasi dibagi menjadi 2 yaitu sikap, yang kedua motivasi dalam kurung orientasi tujuan, efikasi diri tujuan. Selanjutnya yaitu ada teori ACT. Pembelajaran berlangsung dalam 3 tahap yang dikenal sebagai pengetahuan deklaratif, kompilasi pengetahuan, dan pengetahuan prosedural atau proseduralisasi. Teori alokasi sumber daya. Setiap organisasi memiliki sumber daya kognitif terbatas yang dapat digunakan untuk mempelajari tugas baru. Yang terakhir pengetahuan deklaratif atau pengetahuan fakta dan informasi. Ada beberapa tahap yaitu 3 tahap. Yang pertama pengetahuan deklarasi, pembelajaran pengetahuan fakta dan informasi kinerja. Seperti bergantung pada sumber daya. Yang kedua yaitu kompilasi pengetahuan, pembelajaran, mengintegrasikan tugas ke dalam urutan kinerja atau terfragmentasi dan sepotong-potong. Yang terakhir pengetahuan prosedural, pembelajaran sama dengan yaitu pengetahuan tugas, performa yaitu otomatis dan kebiasaan atau tidak sensitif terhadap sumber daya. Selanjutnya itu kompilasi pengetahuan, mengintegrasikan tugas ke dalam urutan untuk menyederhanakan dan merampingkan tugas. Selanjutnya pengetahuan prosedural, pembelajaran telah menguasai tugas dan kinerjanya bersifat otomatis dan kebiasaan. Selanjutnya ada 2 gaya
gaya belajar, yaitu gaya belajar cara seseorang lebih suka belajar. Yang kedua, gaya belajar cara seseorang mengumpulkan informasi dan memproses serta mengevaluasi selama proses pembelajaran. Bisa dilihat gambar di atas. Ya, itu penjelasan tentang gaya belajar. Selanjutnya yaitu siklus pembelajaran. Orang-orang menggunakan keempat cara belajar tersebut dalam suatu urutan yang dimulai dengan pengalaman konkret yang diikuti oleh observasi, reflektif, konseptualisasi abstrak, dan eksperimen aktif. Gaya belajar framing, cara pengorganisasian dengan cara berpikir yang disukai seseorang dalam mengumpulkan informasi, babi atau visual, aural, auditori, baca atau tulis, dan kinestetik. Selanjutnya, membentuk penguatan setiap langkah dalam suatu proses hingga dikuasai. Yang kedua, rantai, memperkuat seluruh rangkaian tugas. Yang ketiga, generalisasi, respon terkondisi terjadi dalam keadaan yang berbeda dari saat pembelajaran. Di situ dijelaskan ada teori pengkondisian. Yang pertama yaitu rangsang atau peristiwa atau isyarat di lingkungan menarik perhatian kita. Selanjutnya yaitu perlu merupakan suatu respon atau serangkaian respon. Yang terakhir yaitu konsekuensi, penguatan positif, penguatan negatif, tidak ada konsekuensi hukum. Konsekuensi ada 4, penguatan positif, penguatan negatif, tidak ada konsekuensi, terakhir hukuman. Selanjutnya yaitu teori kognitif sosial. Ada beberapa, yaitu pembelajaran sosial, belajar melalui interaksi dengan orang lain. Selanjutnya efikasi diri, keyakinan yang dimiliki orang tentang kemampuan mereka untuk berhasil melakukan tugas tertentu. Pengamatan, belajar dengan mengamati tindakan orang lain dan konsekuensinya. Pengaturan mandiri, mengolah perilaku sendiri melalui serangkaian proses internal. Pembelajaran yang diatur sendiri, penggunaan proses efektif, kognitif, dan perilaku selama pengalaman belajar untuk mencapai tingkat pencapaian yang diinginkan. Terakhir, perintah pengetahuan mandiri, mengajukan pertanyaan kepada peserta pelatihan tentang pembelajaran, kemajuan tujuan mereka untuk mendorong pengaturan diri selama pelatihan. Selanjutnya yaitu andragogi, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada orang dewasa yang mempertimbangkan perbedaan antara pembelajaran dewasa dan anak-anak. Pedagogi, pendekatan pembelajaran tradisional yang digunakan untuk mendidik anak-anak dan remaja. Bisa dilihat di tabel 206 itu tentang mengajar anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Selanjutnya motivasi, tingkat usaha terus-menerus yang diarahkan seseorang menuju suatu tujuan. Selanjutnya yaitu sasaran, objek atau tujuan suatu tindakan. Selanjutnya tujuan distal, jangka panjang atau akhir sasaran. Yang terakhir tujuan proksimal, tujuan jangka pendek atau subtujuan. Selanjutnya orientasi tujuan, preferensi tujuan disposisional atau situasional dalam situasi pencapaian. Selanjutnya orientasi tujuan pembelajaran LGO, fokus pada pengembangan kompetensi dengan memperoleh
keterampilan baru dan menguasai tugas-tugas baru. Selanjutnya, bukti orientasi tujuan kinerja PPGO fokus pada penilaian positif dari orang lain terhadap hasil kinerja seseorang. Hindari orientasi tujuan kinerja APGO fokus pada menghindari penilaian negatif dari orang lain terhadap kinerja seseorang. Tujuan pembelajaran yaitu sasaran berorientasi, proses yang berfokus pada proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu sasaran kinerja, sasaran berorientasi, hasil yang berfokus pada pencapaian hasil kinerja tertentu. Selanjutnya yaitu motivasi pelatihan arah, intensitas atau persistensi perilaku yang diarahkan pada pembelajaran dalam konteks pelatihan. Fokus kendali keyakinan orang tentang apakah perilaku mereka dikendalikan terutama oleh kekuatan internal atau eksternal. Selanjutnya yaitu motivasi berprestasi, keinginan untuk melakukan tugas-tugas yang menantang, kehati-hatian, tingkat tanggung jawab, dan orientasi prestasi seseorang. Selanjutnya keterlibatan kerja. Selanjutnya yaitu keterlibatan kerja. Tingkat identifikasi psikologis individu terhadap pekerjaan dan pentingnya pekerjaan bagi citra diri mereka. Yang terakhir, kemampuan kognitif. Kapasitas pemrosesan informasi dasar dan sumber daya kognitif seseorang. Selanjutnya yaitu evaluasi diri inti, CSE, penilaian diri individu terhadap harga diri, kompetensi, dan kemampuan mereka sebagai pribadi, terdiri dari 4 ciri khusus: efikasi umum, harga diri, lokus kendali, dan stabilitas emosi. Bisa dilihat di tabel 2.2 itu tentang model efektivitas pelatihan. Untuk tahta tertinggi sikap kerja, selanjutnya yaitu kemampuan kognitif setara dengan efikasi diri. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan, pembelajaran dan referensi, perilaku dan kinerja individu. Selanjutnya yaitu efektivitas organisasi. Terus untuk ke bawahnya yaitu motivasi dan pelatihan, dan karakteristik kepribadian. Yang terakhir orientasi tujuan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.